Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik, pertemuan keempat metode numerik kali ini saya akan membahas tentang persamaan nonlinier. Baik, kemarin sudah saya jelaskan ada dua metode. Yang pertama metode tertutup. Di dalam metode tertutup terdapat tiga metode. Yang pertama metode table, biseksi, dan regula falsi. Untuk yang metode terbuka ada metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, suatu range X sama dengan AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Berikut contoh dari metode table. Metode table atau pembagian area di mana untuk X-nya di antara A dan B dibagi dengan sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian itu dihitung nilai Fx-nya sehingga diperoleh tabel berikut ini. Nah, untuk penyelesaian menggunakan metode tabel, di sini ada langkah-langkahnya dari langkah pertama hingga langkah ke-6. Baik, kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Nah, di sini fx sama dengan x ditambah dengan e pangkat x. Baik, yang kedua, tentukan range untuk x yang berupa batas bawah atau x bawah dan batas atas atau x atas. Baik, di sini x atas kita kasih 0, lalu x bawahnya kita berikan minus 1. Selanjutnya, tentukan jumlah pembagian n. Baik, kita beri n plus 10. Selanjutnya, hitung step pembagi h. H sama dengan x atas dikurangi x bawah dibagi dengan n. H sama dengan x atas, x atas dikurangi x bawah dibagi dengan n. Hasilnya 0,1. Selanjutnya, untuk I sama dengan 0 sampai n, hitung x1 sama dengan x bawah ditambah I dikali h, lalu yi-nya sama dengan fx. Baik, di sini kita berikan 0 sampai dengan 10. Ini berdasarkan dari n-nya ya, n-nya 10, x atas kita mulai dari 0 di sini ya. Lalu 10 ini didapat dari n-nya 10 karena kita tadi awal-awal sudah tentukan. Lalu selanjutnya untuk I sama dengan 0 sampai n, hitung xi-nya x bawah ditambah I kali h. X bawah ditambah I kali h, I-nya kali h-nya ada 0,1. Oke, hasilnya minus 0,9. Lalu selanjutnya di minus 0,9 ini kita berikan dolar di sini ya. Lalu setelah itu enter, kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya fxi. Nah, fx-nya yaitu rumusnya x ditambah dengan eksponen x, enter. Nah, ini kita tarik ke bawah.
Selanjutnya, untuk I sama dengan 0 sampai N dicari K, di mana bila fxk itu sama dengan 0, maka xk-nya adalah penyelesaian. Kita cek apakah ada fx-nya sama dengan 0, ternyata tidak ada ya. Nah, jika tidak ada, maka bila fxk dikali dengan fxk plus 1 kurang dari 0, maka bila fxk itu kurang dari fxk plus 1, maka xk adalah penyelesaian. Jika tidak, xk plus 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk plus 1. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini ya ternyata penyelesaiannya yaitu itu tadi fxk dikali fxk plus 1 kurang dari 0. Beri dulu tanda. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan x-nya yang masuk adalah ini ya, 0,6. Baik, selanjutnya yang kedua ada metode biseksi yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Untuk penyelesaian menggunakan metode biseksi ini juga ada algoritmanya dari langkah 1 hingga langkah ke-9. Baik, untuk metode tertutup yang selanjutnya yaitu metode regulavalsi. Metode posisi palsu atau biasa disebut dengan metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas interval yang mengurung akar. Metode ini merupakan salah satu alternatif untuk mempercepat konvergensi. Metode posisi palsu atau regulavalsi mirip dengan metode bagi dua. Kemiripannya itu terletak dalam hal diperlukan dua harga taksiran awal pada awal pengurungan akar persamaan, sedangkan perbedaannya itu terletak pada proses pencarian pendekatan akar persamaan selanjutnya setelah pendekatan akar saat ini ditemukan. Lalu ada keunggulan metode regulavalsi. Yang pertama, metode ini lebih cepat mendapatkan hampiran akar fungsi. Lalu yang kedua, hasil yang didapatkan lebih mendekati akar. Lalu yang ketiga, keunggulannya yaitu hasilnya sudah pasti konvergen. Metode regulavalsi adalah panduan konsep metode biseksi dengan metode secant. Menggunakan konsep metode bagi dua karena dimulai dengan pemilihan dua titik awal x0 dan x1 sedemikian sehingga fx0 dan fx1 berlawanan tanda atau fx0 fx1 kurang dari 0. Kemudian menggunakan konsep metode secant yaitu dengan menarik garis dari titik fx0 dan fx1 sedemikian sehingga garis berpotongan pada sumbu min x dan memotong kurva atau grafik fungsi pada titik fx0 dan fx1. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur metode regulavalsi. Yang pertama, memilih A, B yang memuat akar fx. Yang kedua, menggunakan rumus C sama dengan B dikurangi FB dikali dengan BA dibagi dengan FB min FA, di mana B itu batas atas, lalu yang A itu batas bawah. Yang ketiga, tinjau FA dikali FC. Jika FA kali FC itu lebih besar dari 0, maka C menggantikan A. Jika FA kali FC sama dengan 0, maka stop, maka C itu adalah akarnya. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka C menggantikan B. Lalu yang keempat, stop jika C kurangi A dibagi A itu hasilnya kurang dari error itu, atau C min B kurangi B hasilnya kurang dari A. Nah, untuk penyelesaian algoritma metode regulavalsi ada 6. Yang pertama, definisikan fungsi fx. Lalu yang kedua, tentukan batas bawah atau A dan batas atas atau B. Lalu
tentukan toleransi error dan iterasi maksimum atau N fungsinya untuk memberhentikan proses. Lalu selanjutnya hitung FA sama dengan FA kurung ya, A-nya itu, dan FB sama dengan FB kurung. Lalu selanjutnya untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau errornya itu lebih besar dari error. Lalu X-nya sama dengan FB kali A kurangi FAB dibagi FB kurangi FA. Dan selanjutnya kita langsung masuk saja kepada soal, selesaikan persamaan berikut. XE pangkat minus 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0 pada range X 0,1. Baik, untuk menyelesaikan akar persamaan dari soal tersebut, kita lihat yang pertama, definisikan fungsi fx. Kita definisikan dulu, fx sama dengan x kali eksponen minus 1 ditambah dengan 1. Lalu selanjutnya, tentukan batas bawah atau A dan batas atas atau B. Baik, di sini ada batas atasnya 0, B, lalu batas bawahnya minus 1. Di sini A. Selanjutnya, tentukan toleransi error dan iterasi maksimum N. Fungsinya untuk memberhentikan proses kita. Oke, iterasinya atau N-nya 10, untuk errornya 0,0001. Nah, di sini kalian bisa bebas ya, mau iterasinya 5 atau 15, nggak apa-apa. Selanjutnya, ya ini kita tulis di sini ada A, B, FA, FB, X, dan FX. Di sini kita sudah ketahui A-nya itu adalah minus 1, lalu untuk B-nya adalah 0. Selanjutnya, untuk FA ini kita pakai persamaan ini. Untuk X-nya kita ganti A. Di sini sama dengan X diganti dengan A, berarti ini minus 1 kali eksponen A, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Sama juga untuk FB nya, untuk X kita ganti dengan X nya, di sini kita ganti dengan B. Oh maaf, ini ditambah 1 ya. Nah, di sini kita tambah 1, kita sesuaikan dengan di sini ya. Ini minus. Oke, maaf. Nah, jadi ini X, di sini minus 1, eksponen min X, dia min 1 ditambah dengan 1. Nah, gini. Sama juga di FB, untuk X nya kita ganti dengan 0 ya, kali eksponen lalu ditambah 1, enter. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengisi X ini dengan cara FB dikali A dikurangi FA kali B. Oke, FB kali A, FB dikali dengan A. Oke, lalu FA kali B dikurangi FA kali B, lalu dibagi dengan FB kali FB kurangi FA, FB kurangi FA, gini ya. Oke, enter. Nah,
hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita cari fx. Fx sama dengan fx, hitung fx. Oke. Di sini fx-nya kita cari pakai rumus ini, x-nya kita ganti ini ya, minus 0,3. Berarti ini dikali dengan eksponen. Eksponen min x ditambah 1. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ternyata absolutnya masih 0,4, sedangkan di sini error yang diharapkan itu adalah 0,0001. Jadi kita cari jika fx kali fa kurang dari 0, maka b-nya diganti dengan x. Kita cek dulu fx kali fa. Fx kali dengan fa. Nah, hasilnya kurang dari 0 nih. Berarti B-nya diisi dengan X. B-nya diisi dengan X. Enter. Lalu dan FB sama dengan FX. Oke, FB sama dengan FX. Enter. Nah, selain itu semuanya sama. Baik, selanjutnya kita lihat, oh ternyata dia masih kurang dari 0. Isi B-nya sama dengan X. Untuk FB-nya sama dengan FX. Lainnya sama. Nah, kita lihat nih, ternyata dia masih kurang dari 0. Fx kali fa-nya lebih kecil dari 0, berarti masih sama. B-nya kita kasih x, lalu fb-nya kita kasih fx. Di sini kita ketahui ternyata di iterasi yang ke-7 ini kita kasih tanda dulu. Di sini x-nya
atau errornya itu ternyata sudah 0,0001 sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan pertama kali, yaitu 0,001. Maka di iterasi ke-7 kita udah stop, ditemukan X-nya adalah minus 0,567. Baik, demikian penjelasan saya hari ini tentang metode tertutup. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA Japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.